Pernah nggak sih sis, kamu lagi ngobrol sama cowok, terus dia ngomong sesuatu, tapi kamu merasa kayak lagi baca novel fantasi yang alurnya nggak nyambung? Atau dia tiba-tiba diam aja, padahal kamu butuh jawaban secepat kilat. Rasanya tuh kayak lagi nyari jalan keluar di labirin yang gelap gulita. Muter-muter, nggak karuan, terus endingnya malah nyasar ke jurang interpretasi yang salah total. Kamu udah berusaha keras jadi detektif, baca ekspresinya, dengerin nada bicaranya, bahkan sampai nebak-nebak kode alam yang gak ada. Tapi tetap aja, jawabannya tuh selalu di luar dugaan. Frustasi banget kan? Tenang sis, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu gak sendirian kok. Percayalah, perasaan bingung sama tindakan atau tiba-tiba diamnya cowok itu bukan kamu yang kurang peka atau terlalu baper. Tapi memang dunia mereka kadang butuh translator khusus. Ini adalah pengalaman umum yang dirasakan oleh banyak banget perempuan di luar sana. Jadi, yuk kita buang jauh-jauh rasa nggak enakan itu. Nah, di video ini sis, kita akan membongkar tuntas semua teka-teki itu. Kita nggak cuma nebak-nebak atau berasumsi, tapi kita akan menyelami bukti ilmiah di balik setiap gerak-gerik cowok. Kita akan mengungkap alasan di balik diamnya, tingkah lakunya yang kadang bikin kita mikir, dia ini kenapa sih? Cara memprediksi semua itu secara akurat. Siap jadi ahli bahasa cowok? Yuk kita mulai petualangan seru ini. Pasti banyak dari kita yang langsung mikir, paling juga males bicara. Atau gak peduli kali ya. Eits, jangan salah sis. Ini mitos yang harus kita bongkar tuntas sekarang juga. Jawabannya jauh lebih dalam daripada sekadar malas ngomong atau gak peduli loh. Percaya deh, ada dua akar masalah yang perlu kita pahami di sini sis. Pertama, ini soal konstruksi sosial maskulinitas. Sejak kecil, cowok itu dididik untuk menekan ekspresi emosi secara verbal. Pernah dengar kalimat kayak, cowok itu nggak boleh nangis, atau kayak cewek aja dikit-dikit curhat? Nah, kata-kata kayak gitu tuh nancep banget di benak mereka. Mengungkapkan emosi lewat kata-kata itu dianggap sebagai tanda kelemahan sis. Makanya, mereka belajar buat nyimpan sendiri. Mereka pikir, aku kuat, aku nggak perlu banyak omong. Kedua, ini lebih ke neurobiologi evolusioner. Kedengerannya ribet ya, tapi intinya gini sis. Otak cowok itu dari sononya, dari evolusi zaman purba, udah didesain buat belajar menginternalisasi perasaan. Mereka tuh kayak punya sistem penerjemah internal gitu. Perasaan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka itu langsung diterjemahkan ke dalam perilaku nonverbal, bukan keomongan. Jadi buat mereka, ngomong itu bukan cara utama buat ngeluarin isi hati atau menyampaikan sesuatu yang penting. Makanya, jangan heran kalau cowok itu punya sistem pengkodean komunikasi yang unik. Buat mereka sendiri sistem ini sangat efisien. Tinggal lakuin ini, lakuin itu. Udah ngerti dong? Gitu pikir mereka. Tapi buat kita yang nggak punya kamusnya, ini ibarat mereka lagi ngomong bahasa asing yang nggak pernah diajarin di sekolah. Kita cuma bisa lihat mereka gerak-gerik, tapi nggak paham maksudnya apa. Bingung? Pasti. Dan ini dia nih bagian yang bikin kita sering frustasi, kesenjangan komunikasi. Cowok itu seringkali nggak menyadari betapa rumitnya kode ini bagi kita sis. Mereka merasa udah jelas banget dengan tindakan mereka, tapi kita di sini merasa benar-benar dalam kegelapan. Kayak ada jurang pemisah gitu, antara apa yang mereka maksud sama apa yang kita tangkap. Cowok ngira, udah jelas gue kasih bunga, ya artinya sayang lah. Kita mikir, bunga sih bunga, tapi tadi ngomongnya irit banget, maksudnya apa kan? Gitu kan? Terus gimana dong cara mecahin kode ini? Nah, ini dia rahasianya sis. Kunci untuk memahami bahasa cowok itu bukan cuma melihat perilakunya, tapi jauh lebih penting, kita harus berusaha memahami niat di balik perilaku tersebut. Kita perlu jadi detektif yang mencari tahu, oke, dia ngelakuin ini, niatnya apa ya? Bukan cuma dia diam aja, tapi apa niat di balik diamnya dia ini? Dengan begitu, kita bisa mentransformasi kebingungan kita jadi pemahaman yang lebih dalam. Seru kan?
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget sis. Ini dia 5 langkah aksi nyata yang bisa kita terapkan untuk mulai memecahkan kode rahasia para cowok. Siap jadi detektif cinta yang handal? Cihui! Pertama, jangan terpaku pada satu kejadian doang sis. Ibaratnya, kamu nggak bisa menyimpulkan seluruh isi buku cuma dari satu kalimat acak kan? Sama kayak cowok, kadang mereka ngelakuin sesuatu yang bikin kita mikir, hah? Maksudnya apa nih? Tapi itu cuma insiden isolasi. Kita perlu jadi detektif pola. Perhatiin deh, apakah tindakan itu konsisten dia lakukan selama periode waktu tertentu? Atau itu cuma kebetulan? Dengan melihat pola, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam dan benar-benar ngelihat bahasa komunikasi mereka yang sesungguhnya. Kalau dia cuma sekali ngasih bunga, tapi biasanya cuek, ya mungkin lagi hilaf doang sis. Tapi kalau dia rajin bantu kamu hal kecil-kecil, itu pola yang bicara banyak. Kedua, konteks is king sis. Selalu coba kontekstualisasi perilaku mereka. Maksudnya gini sis, jangan langsung baper atau ngejudge kalau dia tiba-tiba diem atau jutek. Coba pikirin faktor-faktor lain. Lingkungannya gimana? Dia lagi di bawah tekanan kerja nggak? Lagi stres sama deadline? Atau mungkin dia cuma lagi lapar? Hehe, waktu juga pengaruh loh. Sore hari setelah pulang kerja, energi orang kan beda sama pas weekend santai. Faktor-faktor ini bisa sangat mempengaruhi cara cowok berkomunikasi secara nonverbal. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, tarik nafas dan cikidot dulu situasinya ya. Ketiga, ingat ini baik-baik sis. Cowok itu adalah makhluk aksi. Mereka sering banget mengungkapkan perasaan atau niat mereka lewat apa yang mereka lakukan untuk kita atau dalam suatu situasi. Jangan cuma nunggu kata-kata manis yang mungkin gak akan pernah keluar. Lihat indikator investasi mereka. Apakah dia meluangkan waktunya buat kamu, mengeluarkan energi lebih untuk membantu masalahmu, atau bahkan mengorbankan sumber daya dia? Ini semua adalah bentuk aku sayang kamu versi cowok sis. Mereka bukan mau basa-basi, mereka mau nunjukin kalau dia repot-repot bantu benerin keran di rumah kamu, itu bukan cuma skill tukang, tapi mungkin itu cara dia bilang aku peduli sama kenyamananmu. Paham ya? Keempat, kalau kamu masih bingung, gak ada salahnya loh untuk menguji niat mereka, tapi dengan cara yang cerdas. Bukan menginterogasi kayak lagi di kantor polisi ya sis, tapi coba ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong mereka untuk menjelaskan niatnya tanpa merasa diserang atau disudutkan. Contohnya gini, aku perhatiin kamu sangat fokus banget nih sama bla bla bla. Apa sih yang bikin kamu sampai segitunya berinvestasi di situ? Pertanyaan kayak gini nunjukin kalau kamu itu mengamati dan penasaran, bukan curiga atau marah. Dengan begitu, mereka lebih terbuka untuk menjelaskan pemikiran dan perasaannya sis. Jadi kamu bisa benar-benar masuk ke kepala mereka. Dan yang terakhir, kelima, ini sering bikin kita deg-degan. Sinyal penarikan diri. Kadang cowok itu tiba-tiba jadi diam, jarang ngehubungin, atau kelihatan menjauh. Nah sis, jangan langsung panik. Sinyal penarikan diri ini sangat sering bukan berarti penolakan pribadi ke kamu. Tapi bisa jadi mereka lagi memproses sesuatu secara internal. Mungkin mereka lagi mikirin masalah kerjaan, lagi nyari solusi untuk sesuatu yang berat, atau cuma lagi butuh me time buat nge-charge energi. Cowok itu butuh ruang dan waktu sendiri untuk berpikir. Kasih aja ruang sis, dan perhatiin sinyal-sinyal mereka untuk kembali berkomunikasi atau berinteraksi. Jangan langsung bombardir dengan pertanyaan, kamu kenapa? Kamu marah ya? Itu malah bikin mereka makin masuk ke gua mereka. Sabar ya sis, mereka akan muncul lagi kok pas udah selesai dengan diri mereka sendiri. Nah sis, setelah kita kupas tuntas 5 kode rahasia komunikasi pria ini, kamu udah punya pondasi penting nih untuk mulai memahami apa yang sebenarnya lagi mereka rasakan atau pikirkan. Ini bukan hal yang sepele loh, mengerti sinyal-sinyal tadi itu udah kayak kamu dikasih peta harta karun. Kamu jadi tahu bahasa mereka, bukan cuma dengerin kata-kata mereka doang. Ini adalah awal yang sangat baik untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan gak penuh tebak-tebakan. Tapi penting untuk diingat, ini baru permulaan sis. Kuncinya itu bukan cuma ngerti kodenya, tapi gimana kamu tepat dalam merespons sinyal-sinyal itu. Karena percuma aja kalau kamu udah tahu kodenya tapi responsnya malah bikin dia makin menjauh ya kan?
Nah, justru disitulah letak seni yang sebenarnya. Gimana cara kamu menggunakan pemahaman ini untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam, bukan malah jadi senjata untuk ngejudge atau menuntut? Jangan khawatir sis, karena di video selanjutnya kita akan bongkar tuntas cara merespons kode pria itu. Kita akan bahas strategi praktis, kalimat-kalimat yang bisa kamu pakai, dan mindset yang perlu kamu miliki untuk mengubah kebingungan kamu jadi koneksi yang jauh lebih dalam. Jadi, jangan sampai lewatkan video selanjutnya ya sis, itu bakal jadi game changer buat hubungan kamu.